buat yang nanti daftar prakerja, satu kata buat kalian adalah kalian harus Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video tadi banyak banget yang komen dan menanyakan beberapa hal mengenai prakerja. Jadi biar lengkap dan juga nggak balas satu persatu, saya akan bahas pada video kali ini yang pastinya penting buat teman-teman ketahui. Dan teman-teman, di sini pun saya menginfokan mengenai program Kartu Prakerja adalah program bantuan terbaik dari pemerintah. Kenapa teman-teman? Kita akan bahas pada video kali ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau daftar prakerja dan masih abu-abu dan belum tahu detail nyata prakerja seperti apa di tahun kemarin, kalian wajib simak video ini karena ada beberapa hal positif dan juga hal negatif dari program ini. Tapi tetap ya, menurut saya pribadi, prakerja adalah bantuan pemerintah yang paling terbaik yang pernah dibuat teman-teman. Dan alasannya kita akan jabarkan pada video kali ini. Jadi buat teman-teman, sebelum kita mulai, pastikan buat yang baru join atau mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan buat update seputar prakerja dan juga bantuan lain dari channel ini teman-teman yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, biar nggak tegang-tegang terus, jadi kita sekarang agak ini ya, have fun teman-teman. Jadi buat yang baru tahu prakerja, mungkin sudah tahu lama, kalau mau komentar dan kasih tambahan, silahkan juga komen di bawah teman-teman. Jadi teman-teman, ini beberapa hal yang membuat saya pribadi mengatakan prakerja adalah program bantuan terbaik dari pemerintah. Yang pertama teman-teman, yang pasti adalah nilai bantuan pemerintahnya paling banyak setahu saya teman-teman, yaitu totalnya adalah 3.550.000. Walaupun teman-teman ya, dari total tersebut 1 juta itu tidak bisa kita cairkan teman-teman. Jadi yang bisa kita cairkan hanyalah 2.550.000. Namun yang 1 juta adalah saldo yang sangat bermanfaat teman-teman, karena di prakerja ini kita nggak cuma dapat uang untuk modal usaha, tapi juga ilmu, knowledge teman-teman untuk kita mengembangkan diri kita, untuk dapatkan keterampilan yang baru, untuk kita membuka usaha, meningkatkan usaha kita, dan juga mengembangkan usaha kita teman-teman. Karena banyak banget yang terkendala karena biaya, mereka nggak dapat pembelajaran yang lebih. Jadi mungkin nih ada sudah punya usaha A, usaha B, dan dengan prakerja mereka bisa meningkatkan omset dari usaha mereka teman-teman. Sebelum mereka belum tahu, sekarang jadi tahu dari pelatihan-pelatihan yang ada di program Kartu Prakerja. Itu pertama. Lalu yang kedua teman-teman, itu adalah banyaknya pelatihan yang bisa kita pilih di program prakerja teman-teman. Ada ratusan pelatihan dari berbagai platform teman-teman yang bisa kita pilih, yang saya yakin itu pasti ada passion kalian, entah itu fotografi, entah itu jadi YouTuber, entah itu jadi pertanian, peternakan, itu semuanya ada teman-teman. Bahkan dari yang simple thing sampai yang rumit di programming pun itu ada pelatihnya di prakerja. Jadi kalian nggak perlu bingung kemana-mana lagi, nggak perlu bayar mahal-mahal teman-teman, karena di prakerja ini kita dibiayai dimodali 1 juta rupiah, yang pastinya itu kita bisa membeli pelatihan termahal yang ada di prakerja dengan saldo kita. Jadi buat teman-teman nanti yang akan daftar atau gabung dan lulus prakerja, pastikan kalian menempatkan saldonya dengan baik teman-teman. Jangan kalian sia-siakan, karena itu adalah rezeki kita, itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita. Jangan semata-mata untuk mencari insentif saja 2,4 dan juga 50.000, saldonya kita abaikan. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman, itu kembali ke teman sendiri. Tapi alangkah baiknya teman-teman kalau kita bisa memanfaatkan itu sampai benar-benar, tapi dengan tidak terpaksa ya. Karena memang kita suka dengan materi itu, kita ingin belajar mengenai pelatihan itu, jadi bermanfaat buat kita. Dan saat kita itu memang senang, kita akan terpaksa untuk ikut pelatihan teman-teman. Jadi buat teman-teman, saran saya nanti untuk yang lolos, pelatihan pertama kalian boleh cari yang tercepat, yang termudah teman-teman, mungkin dengan saldo 100.000 atau mungkin 200.000 maksimal. Tapi setelah itu, barulah kalian beli pelatihan yang kalian suka, entah itu rumit, panjang, lama, buat kue kah, segala macam, itu nggak masalah. Tetap kalian dapatkan, yang penting saldonya dengan baik teman-teman. Itu. Kemudian teman-teman selain dapat insentif, kemudian juga dapat ilmu, juga banyak bonus dari program prakerja teman-teman. Yap, banyak bonus. Bantuan lain belum ada loh, yang banyak banget ngasih giveaway, entah dari Bukalapak, dari Pijar Mahir, dari Skill Academy,
yang kita dapat nilai plus teman-teman. Kalau pelatihan lain belum tentu lo ada, maksudnya bantuan lain belum tentu lo ada biaya bonus tambahan ya. Jadi misalnya kalian ikut UMKM, ada giveaway dari koperasi A, koperasi B, belum ada kan, hanya di prakerja yang mereka bisa platformnya memberikan bonus giveaway dan juga hadiah buat kita teman-teman. Jadi ini juga nambah wawasan kita dan juga buat kita jadi makin kompetitif dalam berkreasi teman-teman. Kemudian yang berikutnya juga kita dapat banyak pengalaman baru teman-teman, dan juga lingkungan yang baru karena prakerja ini sangat luas ya, sangat besar peminatnya. Misalkan bayangkan di teman-teman itu ada 43 juta pendaftar dan hanya 5,6 juta yang beruntung yang bisa lolos di gelombang prakerja. Jadi kalian yang kemarin lolos di gelombang prakerja, kalian orang yang sangat beruntung, sangat terpilih. Jadi jangan disisakan untuk kesempatan dari benefit prakerja ini teman-teman. Jadi itulah alasan saya kenapa prakerja adalah pelatihan terbaik, karena banyak hal teman-teman, dari modalnya, kita dimodali, ilmu kita diberikan. Jadi untuk ilmu teman-teman itu penting banget, itu tidak akan bisa hilang. Bahkan kita bisa memakan dengan baik sampai kapanpun, kita bisa sharing, kita bisa menggunakan kapanpun, sekarang dan juga nanti teman-teman. Tapi kalau uang kita gunakan itu bisa habis, walaupun memang perlu modal untuk usaha. Tapi kalau ilmu itu hal yang paling susah dicari dan juga paling susah untuk hilang teman-teman. Seperti itu. Yap, itu yang bagus-bagusnya prakerja. Sekarang yang kurang bagusnya teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, buat yang nanti daftar prakerja, satu kata buat kalian adalah kalian harus sabar. Karena sabar adalah kunci dari awal sampai akhir program prakerja teman-teman. Jadi di prakerja ini jujur kita akan belajar bersabar, serius bersabar, mulai dari pendaftaran, pembelian pelatihan, penyelesaian pelatihan, sertifikat muncul, jadwal insentif muncul, sampai insentif cair, survei evaluasi muncul teman-teman, sampai terakhir. Itu semuanya perlu kesabaran ekstra. Tapi saya harapkan nanti di prakerja tahun ini bisa lebih baik lagi, jadi tidak sampai ngaret terlalu lama teman-teman. Dan itu pun juga tergantung dari kita semua. Jadi kalau teman-teman itu data sudah benar di awal, nggak ada beda data, tidak memberikan nomor telepon yang tidak aktif, atau mungkin rekening yang benar, akan lebih mudah pekerjaan prakerja. Tapi kalau kita sendiri mempersulit prakerja dengan ganti-ganti rekening, kemudian juga nama kita tidak isi dengan benar, itu akan mempersulit prakerja dan juga menghambat untuk proses program prakerja teman-teman. Jadi sabar. Bisa dibilang positif juga negatif ya untuk kesabaran ya teman. Lalu yang kedua teman-teman, insentif tidak akan selalu cair on time. Biasanya akan ngaret teman-teman, tapi diusahakan itu ngaretnya maksimal 3-5 hari kerja, walaupun terkadang sering lewat sampai seminggu bahkan 2 minggu. Tapi tetap sabar, pada intinya pasti akan cair. Yang penting kita syaratnya semua kita lengkapi dan tidak ada yang kita lewatkan teman-teman. Jadi seperti nomor rekening, nomor telepon, kemudian juga data kita semua benar, harusnya akan cair walaupun akan tertunda sedikit teman-teman. Kemudian berikutnya adalah prakerja peminatnya sangat banyak. Itu positif, negatifnya juga jadinya sayangnya juga banyak teman-teman. Jadi dengan kuota yang terbatas dan juga hanya beberapa juta, tapi pendaftarnya puluhan juta. Jadi buat itu jadi sangat sulit untuk kita daftar program ini dan juga lolos teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk prakerja ini kita harus menyelesaikan satu pelatihan, at least satu aja, sampai selesai, sampai sertifikat muncul dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak saldo masuk. Jika tidak, akun kita bisa dihanguskan atau dinonaktifkan teman-teman. Jadi akan rugi banget buat teman-teman yang lolos tapi nggak ambil pelatihan, nggak kelarin dalam sebulan, itu akan rugi banget. Jadi saya akan nanti teman-teman yang di tahun ini lolos, pastikan kalian selalu cek rapot kalian lulus, saldo masuk, segera beli pelatihan pertama yang mudah, cepat teman-teman. Lalu untuk pelatihan kedua dan seterusnya baru kalian beli pelatihan yang kalian suka, walaupun itu lama, ribet, susah, terserah kalian. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman, ada beberapa hal yang saya juga kurang suka dari prakerja adalah seperti halnya ganti rekening, nomor telepon tidak selalu bisa, agak sulit teman-teman. Jadi perlu waktu, dicoba terus, koneksi stabil, dan juga kadang ada kuotanya setiap harinya. Dan yang terakhir teman-teman yang ingin sekali saya infokan ke pihak prakerja adalah dari CS Prakerja. So far sudah makin bagus, tapi teman-teman terkadang kalau kalian tahu juga ya, informasi antara CSA, CSB, CSC itu kadang tidak sama atau tidak sinkron teman-teman. Kadang malah bertentangan. Kadang ya. Jadi kita sebagai peserta prakerja kadang bingung. Si CSA jawabnya A, CSB jawabnya B. Nggak mau sinkron, nggak mau sama. Padahal CS adalah
cerminan atau sebagai informan dari pihak PMO Prakerja yang harusnya itu infonya detail, terupdate, dan mereka tahu banyak mengenai program prakerja. Tapi kadang-kadang jawabannya adalah belum diinfokan, kemudian juga padahal sudah terjadi tapi mereka bilang belum diinfokan segala macam. Jadi mungkin nanti semoga saja CS Prakerja bisa lebih baik lagi, walaupun sekarang sudah cukup baik kok, cuman at least ditingkatkan lagi. Terus terang juga dulu itu telepon CS sangat susah, bahkan kena pulsa mahal, namun sudah diimprove sekarang, jadi teleponnya lebih mudah dan juga gratis untuk telepon CS Prakerja. Itu kemajuan yang sangat besar, jadi mungkin mereka menambah armada CS Prakerja dan juga dengan koneksi bebas pulsa teman-teman. Itu adalah plus juga dari Prakerja yang sebelumnya sampai yang terakhir teman-teman. Jadi buat teman-teman peserta Prakerja, itu infonya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan terhibur. Jadi saya nggak mau juga yang berat-berat infonya, tapi juga informasi yang menyenangkan dan juga suatu hal yang perlu kalian ketahui untuk calon peserta prakerja yang lolos nanti di tahun 2021. Jadi buat teman-teman, please bantu like-nya teman-teman dan juga share-nya. Jadi saya doakan yang terbaik buat teman semua, agar yang emang jodoh tahun ini lolos bisa lolos dan juga bisa mendapatkan prakerja dengan baik, agar bisa membantu perekonomian kalian di masa pandemi seperti ini teman-teman. Dan juga buat teman-teman, berbagilah informasi sebaik mungkin teman-teman. Jadi kalian juga akan dapat banyak hal baik juga ke kalian. Dan juga buat teman-teman kalau ada question, jangan ragu buat komen di bawah teman-teman, saya akan menjawab dan juga bantu jelaskan jika ada hal yang kalian belum jelas. Lalu juga buat yang ada informasi penting, jangan ragu buat komen di bawah teman-teman. Oke, itu infonya, thank you banget. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga loncengnya, karena akan banyak sekali update seputar prakerja. Channel ini yang pastinya akan membantu teman-teman semua sampai nanti di akhir tahun, sampai program ini berakhir di tahun ini teman-teman. Jadi kalian nggak ketinggalan dan juga akan dapat banyak solusi dari channel ini. Oke, jadi akhir kata, maaf kalau salah kata, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!